ayat 18. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dan ayat 19 memberi keterangan. Hal itu dikatakan untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati. Ya. Nah, jika ini adalah kata-kata yang menunjukkan bahwa Petrus akan mati, menarik untuk lihat ayat 18. Engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat. Nah, kata mengulurkan ini itu bisa diterjemahkan merentangkan dari bahasa aslinya. Engkau akan merentangkan tanganmu dan orang lain akan mengikat. Nah, banyak penafsir mengartikan merentangkan ini itu berkaitan dengan penyaliban. Ya, penyaliban. Seperti kata Hendriksen, merupakan sesuatu yang menarik untuk memperhatikan bahwa ungkapan mengulurkan atau merentangkan tangan sering digunakan oleh pengarang-pengarang Yunani, oleh bapak-bapak gereja mula-mula untuk menunjuk pada penyaliban. Dan ternyata kita lihat juga dari sisi tradisi, Petrus akhirnya memang mati disalib dengan terbalik. Karena dia tidak merasa tidak layak disalibkan seperti Tuhan. Maka dia minta dibalik. Ya. Nah, yang dapat kita pelajari dari sini adalah bahwa pengakuan kasih kepada Tuhan itu mempunyai konsekuensi. Kalau kamu mengasihi Tuhan, ada konsekuensi gembalakan domba-domba, melayani. Dan kalau melayani, ada konsekuensi. Konsekuensi paling berat itu mati. Makanya Tuhan Yesus juga sebagai gembala, Yohanes 11, gembala yang baik, memberikan nyawanya bagi domba-domba. Bagi Petrus, sebelum Petrus menyangkal Yesus, bukankah dia sudah rela mati? Lukas 22 ayat 33. Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama engkau. Tapi ternyata menyangkal. Dan sekarang Tuhan kasih dia. Lu kan mau mati, mau masuk penjara kan? Tapi ternyata menyangkal. Sekarang saya kasih. Ya, saya kasih. Bedanya adalah sebelumnya Petrus rela mati, tapi kekuatan sendiri. Akibatnya menyangkal. Tapi sekarang ya Tuhan kasih dia cara mati seperti itu. Dan dia berhasil bertahan. Itu karena kasih karunia. Tapi yang lebih penting dari situ adalah ketika Petrus mati apa yang terjadi? Ayat 19. Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Kalau begitu sebenarnya ujung akhir semua itu adalah memuliakan Allah. Kamu mengasihi aku? Ya, kalau kamu mengasihi aku, kamu harus melayani. Kalau kamu melayani, ada risiko. Risiko paling berat adalah mati. Tapi kalau kamu mati dalam pelayanan, kamu memuliakan aku. Itu intinya. Ya. Nah, tapi kan tidak semua kita melayani sampai mati kan. Maksudnya mati syahid seperti Petrus kan. Ya, ada juga yang mati baik-baik kan. Ya, contohnya Petrus mati disalibkan. Tapi Yohanes mati baik-baik saja. Ya, mati baik-baik. Tapi apakah kita akan mati dalam pelayanan atau tetap hidup untuk melayani? Tapi semuanya kemuliaan Tuhan. Roma 14, 78. Ya. Tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri. Dan tidak ada seorang pun yang mati untuk diri sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup maupun mati kita milik Tuhan. Itu lagu apa? Tiada yang mustahil bagimu. Tiada yang tak mungkin bagimu. Terus hidup aku mau. Hidup dan matiku. Hidup memuliakan Tuhan, mati memuliakan Tuhan. Ya, Wesley bilang begini, bukan hanya dengan bertindak, tapi terutama dengan menderita, orang-orang kudus memuliakan Tuhan. Jadi dengan menderita pun orang bisa memuliakan Tuhan. Nah, tapi ada satu komentar bagus dalam Pulpit Commentary. Orang Kristen untuk bisa memuliakan Allah dalam kematian, harus lebih dulu memuliakan Dia dalam kehidupan. Dia yang hidup baik, mati dengan baik. Kamu mau memuliakan Tuhan dengan mati secara baik-baik, memuliakan Tuhan, kalau begitu hidup baik. Karena kalau kamu hidup tidak baik, maka jangan mimpi mati bisa memuliakan Tuhan. Ya, kalau mau mati memuliakan Tuhan, maka hidup harus memuliakan Tuhan. Itu ujung akhir dari pengembalaan. Jadi inti dari semua yang saya sampaikan, apakah mengasihi Tuhan? Kalau ya, harus melayani. Kalau melayani apa siap risiko? Siap. Di balik risiko yang kamu terima, kemuliaan Tuhan ada di balik semua. Jadi marilah kita menjalani tahun pelayanan kita di tahun 2023 ini
dengan hati yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, dan tantangan pasti banyak. Tapi siapkan hati kita untuk hadapi tantangan itu, dan setiap tantangan itu kita harus melihat peluang memuliakan Tuhan di balik semua tantangan itu. Jadi marilah bergandengan tangan, perjalanan pelayanan cukup panjang. Ini baru awal tahun dan kita akan merancangkan semua hal yang berkaitan dengan pelayanan-pelayanan kita di tahun 2023 dengan dasar firman ini. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman yang telah datang kepada kami hari ini. Mengajar kami bahwa Tuhan mau kami yang melayani mempunyai hati yang mengasihi. Atau kami yang mengasihi harus melayani. Dan Tuhan, tugas melayani bukan tugas yang mudah. Tapi Tuhan tolonglah kami supaya di balik setiap resiko yang ada dari pelayanan-pelayanan ini, kami dapat memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami tahu tidak mudah. Tapi kalau dengan hati yang mengasihi Tuhan, kami beroleh kekuatan dari Tuhan sendiri yang memampukan kami terus melayani dalam tantangan-tantangan baik dari dalam maupun dari luar. Kami selalu melihat setiap tantangan itu untuk menjadi peluang bagaimana nama Tuhan dipermuliakan, baik lewat hidup kami maupun mati kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Yayasan Karya Bakti Esra Soru atau disingkat KABES hadir sebagai wadah untuk memberitakan Injil dan melayani secara holistik. Yayasan ini didirikan oleh Pendeta Esra Alfred Soru di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur dan bergerak di bidang sosial dan keagamaan. Yayasan ini memiliki visi menjadi lembaga yang mempunyai andil dalam membentuk kekristenan yang gigih dalam memberitakan Injil serta setia kepada ajaran yang alkitabiah dan melayani secara holistik. Dan misi dari yayasan ini yaitu melakukan pemberitaan Injil dan penyebaran ajaran yang alkitabiah secara langsung maupun melalui berbagai media, juga mempersiapkan dan mengutus misionaris-misionaris lokal ke berbagai wilayah, terutama ke pelosok-pelosok, serta mengadakan seminar-seminar atau pelatihan-pelatihan doktrinal, dan melakukan aksi-aksi sosial yang mengarah kepada pelayanan Kristiani yang bersifat holistik. Berikut serangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Yayasan Karya Bakti Esra Soru. Bagi saudara dimanapun berada yang rindu untuk mendukung pelayanan kami, khususnya melalui dukungan dana, maka saudara dapat menyalurkannya ke nomor rekening yang tersedia. Untuk informasi selengkapnya dapat menghubungi Sekretariat Yayasan Karya Bakti Esra Soru melalui nomor berikut ini. Mari beritakan Injil dan melayani sesama dengan kasih bersama Yayasan Karya Bakti Esra Soru. Tuhan Yesus memberkati.